Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta inayahnya sehingga pada kali ini kita bisa berkumpul kembali. Salam serta salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita semua dari zaman yang penuh dengan kegelapan menuju zaman yang penuh dengan terang benderang seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kami ucapkan terima kasih, selamat datang dan terima kasih atas kedatangannya untuk hadir dalam pertemuan ini. Jadi tujuan pertemuan kita ibu-ibu adalah sebagai pertemuan P2K2. Jadi materinya pada kesempatan ini adalah belajar tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi dalam sesi ini ada dalam pembahasan ini ada 4 sesi. Jadi sesi yang kita bahas pada kesempatan ini adalah menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi ibu-ibu, sebelum saya lanjut, mohon membentuk kelompok kecil. Jadi satu kelompok itu 3-4 orang. Silakan ibu-ibu sekalian. Sudah ibu-ibu? Sudah. Selanjutnya saya akan bertanya kepada ibu sekalian, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya. Yang pertama, memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak. Nah, yang dua, harus memuji anak agar dia tidak minder dan malu dengan hal apapun. Ya, terima kasih kepada Ibu Ita yang telah berpendapat. Jadi kesimpulannya adalah penentuan dari baik buruknya anak itu adalah tergantung dari kita orang tua. Maka kita harus menjadi orang tua yang lebih baik bagi anak-anak kita. Yang kedua pembahasannya adalah sikap dan perilaku orang tua. Bagaimana seharusnya sikap kita kepada anak-anak kita. Jadi kita bisa lihat di sini ibu-ibu sekalian. Bisa lihat ini ibu? Bisa. Ya. Jadi yang pertama yang kita akan bahas adalah cara untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu. Yang pertama, mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Ada yang tahu ibu-ibu? Bagaimana caranya? Ya, terima kasih Tolong atas jelaskan. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Jadi ketika kita mengingat hal yang baik dalam diri kita, bersikap positif kepada diri kita, sehingga perilaku dan tingkah kita kepada anak itu akan baik juga. Artinya jangan sampai orang tua itu bersikap negatif atau banyak pikiran. Karena ketika orang tua banyak pikiran itu akan membahayakan anak-anak kita. Selanjutnya, sejalan antara perbuatan dan perkataan orang tua. Jadi ini akan menentukan juga ibu-ibu sekalian. Ada yang bisa menjawab kenapa kita harus menjadi setarakan antara perbuatan dan perkataan? Agar pada akhirnya akan menimbulkan hal yang positif. Ya, kita akan mencontohkan ibu bagaimana caranya sehingga anak-anak kita itu tidak salah. Bisa berdiri. Ya, kita akan bermain. Salah satu permainan kita itu adalah seperti yang biasa dilakukan oleh anak kita. Kepala, lutut, kepala, pundak, lutut, kaki. Ya kan biasa begitu ibu-ibu? Ya. Ya. Kita mulai.
kepala, Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, lutut, Lutut, kaki, kaki. kaki. Ya. Ada yang bisa menjawab dari video yang tadi, Ibu? Ketika saya mengatakan kepala, ketika saya mengatakan kaki, tapi saya pegang kepala. Tapi kan ibu-ibu tadi kan ikuti apa yang saya katakan. Artinya dari video tadi, ibu-ibu, dari permainan yang kita lakukan tadi, jadi yang sering diikuti oleh anak-anak kita itu adalah ya perbuatan kita, bukan perkataan kita. Kan tadi saya katakan ketika saya menyebutkan kepala, tapi saya memegang kaki saya, kan begitu ibu-ibu. Selanjutnya kita akan membahas untuk menjadi orang tua yang lebih baik, selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri kita. Jadi seperti yang kita tadi sampaikan, bahwa hal ini akan menentukan bagaimana cara didikan kita kepada anak-anak kita. Selanjutnya, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Jadi ini yang biasa kita lakukan ibu-ibu. Kadang ketika anak kita melakukan kesalahan, kan sering kita gimana ibu? Sering dimarahin. Ya, sering dimarahin. Apalagi? Ada lagi yang lain? Kadang dipukul. Ya, ternyata ibu-ibu sekalian, ini menyebabkan ternyata bukan membentuk orang tua yang lebih baik. Sikap kita ketika anak salah itu kita marahin, ketika anak salah itu kita pukul. Jadi begitu ibu-ibu. Selanjutnya, ibu dan ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Jadi sampaikan kepada suami di rumah, jadi tugas mendidik anak itu bukan saja tugasnya istri, tapi tugas bersama antara suami dan istri. Jadi begitu ibu-ibu sampaikan kepada suaminya bahwa tugas mendidik anak itu bukan tugas utamanya seorang istri. Jadi tugas sama-sama begitu ibu ya. Ya. Selanjutnya kita akan membahas ayah dan ibu saling berdiskusi dalam memutuskan bersama hal terkait dengan pengasuhan anak. Jadi ini juga penting ibu-ibu. Pada intinya ini yang menentukan, karena hasil diskusi ini bisa membentuk bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita ke depan. Ya, yang terakhir, kita sebagai orang tua untuk menjadi orang tua yang lebih baik, ayah dan ibu itu menghindari perdebatan di hadapan anak-anak kita. Jadi ini menentukan juga. Ketika ada perbedaan pendapat, ada konflik, jangan di hadapan anak-anak kita. Biasakan kalau ada konflik itu ya anak kita suruh masuk kamar dulu atau suruh dulu anak kita tidur, baru ya kita diskusikan apa yang kita perdebatkan itu ibu-ibu. Jangan biasakan kita berdebat di hadapan anak-anak kita. Jadi sekian ibu-ibu sekalian, ada masukan atau pendapat lain sebelum saya tutup? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, saya tutup pertemuan kita. Mudah-mudahan untuk bulan depan kita bisa bertemu kembali. Sekian ibu-ibu, saya ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.